Ya Sayyidi ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji mutlak milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat teriring salam tak lupa semoga selalu tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih tetap istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Terlebih dahulu saya sampaikan salam ta'liman wa takriman, wabil khusus kepada para habaib, para kiai, para alimil ulama, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sudah barang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Terkhusus salam hormat saya sampaikan kepada Habibul Mahbub Al-Habib Bakar Al-Hamid. Kita doakan mudah-mudahan kehadiran Hudiyatul Rasul di tengah-tengah kita akan menjadi asbab wasilah turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam hormat tidak lupa saya sampaikan kepada guru kita yang sudah banyak memberikan hikmah dan manfaat dari peringatan Maulid Nabi ini, Ad-Da'i Ilallah Al-Mujahid Bisabil Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Effendi. Kita doakan semoga beliau terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga tampil menjadi seorang ulama yang istiqamah, yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya rabbal. Dan yang terhormat para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus Bapak Lurah kita beserta seluruh staf dan jajarannya, Bapak Ketua RW beserta para RT, ketua-ketua RT yang ada, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Dan tidak lupa salam hormat juga saya sampaikan kepada Ketua DKM dari Masjid Jami Al-Barakah, begitu pun panitia penyelenggara peringatan Maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan jerih payahnya baik tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya sehingga terwujud acara pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan jerih payah para panitia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terhormat seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita tadi tentang hikmah dan manfaat dari peringatan Maulid Nabi. Saya hanya melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Ini ada atensi masuk, saya suruh diri. Bentar aja dulu, masih pemanasan. Kan kalau udah diri, udah ada panas nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kumpul duduk di tempat yang mulia dan dimuliakan ini, tidak lain dan tidak bukan adalah memperingati suatu peringatan besar, di mana dilahirkannya seorang manusia besar yang mempunyai nama yang sangat besar karena memiliki kepribadian dan budi pekerti yang sangat besar. Tidak lain dan tidak bukan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad, sehingga apabila masuk bulan Rabiul Awal, hampir di tiap-tiap daerah, terkhusus di Indonesia, mereka memperingati peringatan Maulid. Dari masjid ke masjid, dari pondok pesantren ke pondok pesantren, dari majelis-majelis taklim, semua mengadakan peringatan Maulid Nabi, mengharap syafaat dari Rasulullah dan membuktikan bagian kecil dari rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita naik ke arah Bogor sedikit, wilayah Gunung Putri, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 12 masuk bulan Rabiul Awal, itu di masjid-masjid mereka baca Maulid Nabi. Nanti finalnya di tanggal 12 sampai ujung Bogor, itu dari tanggal 1 baca Maulid Nabi sampai malam ke-30. Ini membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Pondok Cina, majelis yang dipimpin oleh Habibun Al-Mahbub Al-Habib Bagir bin Fadil bin Abdullah bin Toha As-Sigar, itu dari malam pertama sampai ke malam ke-40 mereka baca Maulid Nabi, saudara. Saya tanya orang Pondok Raja, wabil khusus wilayah sini, ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Ustaz, orang sini jangan ditanya. Kalau urusan baca Maulid, bukan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sunatan baca Maulid, betul. Kawinan baca, pindah rumah baca, ngancurin rumah, dibaca Maulid. Semuanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di negara kita gak ada larangan buat memperingati peringatan Maulid. Betul? Betul? Kita main ke Malaysia, itu bikin Maulid harus izin sana, izin sini, saudara. Bahkan di Saudi Arabia saja orang bikin Maulid bisa ditangkap, saudara. Allah berikan kebebasan di Indonesia untuk memperingati peringatan Maulid dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, dari pemimpin ke pemimpin, dari mulai Soekarno sampai saat ini. Alhamdulillah
tidak ada satu perda pun larangan memperingati peringatan Maulid di Indonesia. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya kita harus bersyukur, alhamdulillah. Dan suksesnya acara peringatan Maulid bukan dilihat pada hari ini Bapak Ibu sekalian, Paskah Maulidnya. Kalau Paskah Maulid kita makin tambah cinta kepada Rasulullah, Paskah Maulid kita makin terus memegang teguh ajaran Rasulullah, berarti sukses kita bikin acara Maulid, saudara. Sebab Allah sudah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan, bahwa Nabi dijadikan sebagai suri tauladan. Coba kita lihat ini ayat. Allah nggak bilang fi ibadati Rasulillah, Allah nggak katakan fi saumi Rasulillah, Allah juga nggak katakan fi zakati Rasulillah, tapi yang Allah tekankan fi Rasulillah, bahwa ada di dalam diri Rasulullah. Artinya pola pikir Nabi, ucapan Nabi, akhlak Nabi yang menjadi suri tauladan buat umat Islam, insya Allah. Karena itu minimal dari hikmah Maulid ini kita harus mengenal Rasul lebih jauh, saudara. Bagaimana caranya? Kan ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita cinta yang sebetul-betulnya cinta kepada Rasulullah kalau kita sendiri nggak kenal Rasulullah, saudara? Betul? Ya, cinta itu timbul dari sekarang. Kita udah cinta kepada Rasulullah. Kalau menurut ulama-ulama salaf, ulama-ulama Banten, cinta kita belum nyampe ke lubuk hati, baru sampai di lisan, saudara. Kalau cinta kita sudah sampai di hati, mohon maaf, yang menghina dan menistakan Nabi sudah tidak akan ada di Indonesia, saudara. Ini sekarang lagi rame, ada orang yang menistakan Nabi, menghina Nabi, melecehkan Nabi. Pertanyaannya, kok umat Islam banyak yang diem, gak ada yang marah? Di mana rasa cinta Anda? Saya mau tanya, kalau Nabi dihina, Nabi dilecehkan, kita boleh marah apa wajib marah? Ayo saya tanya, boleh marah apa wajib marah? Boleh marah apa wajib marah? Wajib apa boleh? Wajib, saudara, bukan boleh. Kalau partai yang dihina itu boleh kita marah. Kalau presiden dihina boleh kita marah. Kalau menteri dihina boleh kita marah. Tapi kalau Nabi sudah dihina, Nabi sudah dilecehkan, ajaran Nabi sudah dinistakan, bukan boleh lagi, tapi wajib kita umat Islam untuk marah. Betul? Betul? Makanya ulama ahlu sunnah sepakat, siapa orang yang menghina Rasulullah, disuruh tobat dia nggak mau bertobat, disuruh minta maaf dia nggak mau minta maaf, maka hukuman terakhir buat menghina Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah dibunuh, saudara. Itu udah ahli ulama-ulama, ahli fikih, saudara. Nah, karena cinta kita masih di lisan, belum sampai ke hati, jadi di saat Nabi dihina kita cuek aja, saudara. Di saat Nabi dilecehkan kita nggak marah. Pertanyakan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekarang tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi. Dari sekarang tanamkan lebih dalam rasa cinta kita ke Nabi. Kita tidak pernah terima kalau Nabi dihina atau dinistakan. Betul? Betul? Saya nggak akan kupas itu, saudara. Satu ayat yang tadi dibaca oleh guru kita, saya akan coba pecahkan. Di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Tadi ini ayat dibaca oleh pemimpin tarawih kita mungkin, dan juga oleh guru kita dibaca. Ini ayat memberitahukan kepada kita tentang identitas ciri umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya kepada jamaah Masjid Jami Al-Barkah, kalau ditanya sebagai umat Nabi ngaku tidak? Ayo jawab, ngaku tidak? Ngaku tidak? Betul?
Nggak bohong. Saya tanya ada berapa ciri umat Nabi? Nah ini dia. Kadang-kadang kita ngaku-ngaku doang, dia ditanya kita nggak tahu. Allah udah kasih tahu tentang ciri umat Nabi. Allah sudah beritahukan tentang identitas umat Nabi. Yang pertama kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama ciri umat Nabi harus tegas kepada orang-orang kafir. Poin pertama saudara, hikmah dari peringatan Maulid pada pagi menjelang siang ini. Kita harus tegas kepada orang-orang kafir. Bukan berarti kalau ada orang kafir di wilayah Pondok Rajek, kalau ada orang kafir di wilayah kita, kita zalimi. Enggak boleh saudara. Karena Islam rahmatan lil. Pokoknya catatan selagi orang-orang kafir tidak menyerang umat Islam, kita enggak boleh menyerang mereka saudara. Tapi kalau orang kafir sudah mulai berani menyerang umat Islam, kalau mereka menyerang lewat politik, kita jawab dengan politik. Kalau mereka menyerang lewat taktik, kita jawab lewat taktik. Kalau mereka menyerang umat Islam lewat fisik, apa boleh buat? Maju pantang mundur. Tidak akan pernah kita takut untuk menghadapi orang-orang kafir yang berani menindas umat Islam, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan sembarangan. Nah kalau orang-orang kafir, saya nggak mau urusan ini kepancing, saudara. Karena bukan tempatnya. Enggak, saya nggak mau. Yang saya bicarakan sekarang, berapa banyak umat Islam yang ngaku Islam tapi akhlaknya, pola pikirnya menjerumuskan kepada orang-orang kafir. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini udah mulai panas, saya diri dah. Beduknya apa orangnya? Ini masjid indah, ini masjid bagus. Ini mengeluarkan dana miliaran, saudara. Dana dari mana? Swadaya masyarakat. Kalau sudah sadar dengan perbuatan tersebut, jangan kita tinggalin. Ramaikan ini masjid. Saya mau tanya, ridho nggak umat Islam diobok-obok sama ajaran sesat di wilayah kampung kita? Ridho nggak? Ridho nggak? Ridho nggak kalau umat Islam di wilayah Pondok Rajek dipecah belah? Ridho nggak? Kalau nggak mau ridho, ramaikan masjid. Sebab musuh-musuh Islam kalau pengen lihat kekuatan umat Islam, bukan datang ke lurah, bukan datang ke RW, bukan datang ke RT, tapi mereka cukup duduk dan melihat, saudara. Kalau yang berjamaah di masjid itu banyak, maka kekuatan umat Islam di wilayah tersebut sulit untuk ditumbangkan, saudara. Tapi manakala yang berjamaah sedikit, yang berjamaah hanya segelintiran orang, gampang bagi mereka untuk memperpecah belah umat Islam yang ada di wilayah tersebut. Nah, kira-kira kalau udah tahu begini, besok mau ngeramein Masjid Al-Barkah tidak? Mau ngeramein Masjid Al-Barkah nggak? Insya. Sebab kalau setiap Sabtu Pak Kiai, Pak Haji, saya suka lewat kalau subuh. Sebab saya ngajar kuliah subuh di Masjid Raudhatul Jannah dekat LP Pondok Rajek. Ente turun sedikit ada masjid di sebelah kanan. Saya buka kitab di sana. Walaupun saya sebagian ngajar di sana, masih banyak paham-paham yang berbeda, yang tidak sama dengan kita. Wahabinya ada, Wahabi mayoritas, tapi saya nggak pernah mundur dan nggak pernah gentar, saudara, untuk menghadapi mereka karena kita punya rujukan dan punya kitab, saudara. Yuk kita ulang. Jadi ciri umat Nabi yang ketiga, sering ruku dan sering sujud alias sholat. Nah kalau sudah tahu sedemikian rupa tentang fadilah ini masjid, maka tolong ini pengurus masjid, imam-imamnya disortir, dipilihin. Pokoknya aki-aki yang udah nggak fase mundur. Betul? Betul? Ganti sama anak muda, saudara. Yang udah fase, aki-aki yang udah pada tua mundur dulu dah. Ganti anak muda. Ini kadang-kadang orang tua kita, maaf kalau di sini sih saya yakin nggak semuanya alim insya. Ini kadang-kadang ada pengurus masjid bilang begini, kalau umpama anak muda dia belum nikah nggak sah jadi imam. Saya tantang nih orang, lu ngaji di mana? Kitab lu apa? Dalilnya apa? Imam siapa yang bilang nggak sah? Sedangkan syarat sahnya berjamaah tidak boleh orang alim menjadi makmum kepada orang yang bodoh, saudara. Kalau anak muda alim, walaupun dia belum nikah, dia wajib untuk jadi imam, saudara. Betul? Betul? Nah, makanya tolong dirapiin. Apalagi dari mulai muadzin, kecil-kecilnya tuh muadzin. Muadzin harus dirapiin. Jangan aki-aki bojot mulu, saudara. Betul? Jangan orang tua mulu, anak mudanya pada kemana? Ya bukan saya nyalain aki-aki adzan.
Itu karena udah nggak ada anak mudanya. Coba kalau anak muda adzan, Masya Allah, anak muda maju, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kalau ada yang adzan begitu suara melengking merdu, pasti masjid akan ramai, saudara. Orang yang lagi kerja lari bergolongan lari-larian, pengen ngapain, ngejar siapa yang adzan, pasti dia akan meramaikan masjid, betul. Tapi ada juga umat Islam yang rada PA dikit. Ketika dengar adzan, yang adzan suara merdu, cuman lari doang, ngintip, saudara. Siapa yang adzan? Oh, si Fulan bin Fulan, dia balik lagi. Ya emang PA, saudara, betul? Betul. Makanya kalau udah mau adzan diganti, imam-imam ganti. Yang tua-tua mundur dulu, maju yang muda-muda buat regenerasi, betul? Saya tanya, di sini ada majelis taklim nggak? Majelis tajwidnya ada nggak? Makharijil hurufnya ada nggak? Nah, mereka tuh yang ada di dalam majelis taklim tersebut untuk menjadi regenerasi kader penerusan di Masjid Al-Barkah, betul? Betul. Insya Allah maju dah tuh imam. Makanya pilihin tuh anak muda yang jadi imam, yang talarannya banyak, hafalannya banyak. Itu bagusnya jadi imam. Ini kadang-kadang imam bacanya kuliah sama kulhu mulu jadi lalap, betul? Senin kuliah kulhu, Selasa kuliah kulhu, Rebo kuliah kulhu, Senin ketemu Senin masih ketemu kuliah kulhu dulu, saudara. Maghrib dia baca kuliah sama kulhu, Isya dia baca kuliah sama kulhu, sampai subuh kuliah sama kulhu. Anak muda di sini kalau kagak ngecengin, kalau ngecengin jadi bully itu imam. Dapat gelar Pak Kuliah, betul? Dapat gelar Pak Kulhu. Kata anak muda, Pak Kuliah lewat no. Ujung-ujungnya judi bisa masuk masjid, saudara. Imam habis baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan berhenti dulu tuh. Kata si imam, sunnahnya dia berhenti dulu. Tapi anak muda di belakang, ini pasti baca kuliah nih. Yang satu bilang kulhu, sebelum sholat emang udah berdua-dua, udah siap-siap. Kata si A sama si B, ya udah pasti kuliah ada ini. Kulhu, kuliah. Ini gua ada duit 10.000, ceban-ceban dah. Lu megang kuliah, gua megang kulhu, kan gila sudah. Betul? Betul, jangan nyampe kayak begitu. Nah, kita imam harus banyak talaran. Bagusnya kalau sholat, begini Pak, sedikit ilmu fikih. Saya kadang-kadang ditanya, Ustaz, kenapa sih orang yang melaksanakan sholat bacanya juz amma dulu? Enggak kayak kami. Kalau kami kan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat-surat yang ada di Quran. Saya bilang, emang juz amma bukan Quran. Maksudnya Quran Ustaz, tapi itu kan ayat-ayat pendek. Ada dalilnya enggak? Saya jawab, ada. Ente buka kitab Safinatun Najah. Imam Nawawi katakan, lebih utama Anda sholat setelah baca Fatihah, habisin satu surah. Jangan dibagi dua. Itu lebih utama, saudara, lebih afdol. Kalau Anda baca surat Al-Baqarah, ya habisin rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua baca surat An-Nisa. Cuma lu sholat sendiri, jangan berjamaah. Ngapa emang? Bubar jamaah yang ada, betul? Kita baca surat Al-Ikhlas, kita baca surat Ar-Aital, habisin satu surah. Rakaat pertama, rakaat kedua baru surah yang lain. Itu kata Imam Nawawi, afdolnya. Itu mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, yang penting begitu caranya, saudara. Jadi harus banyak talaran. Nah, saya tanya deh nih, ini kalau sholat tarawih berapa rakaat di sini? Berapa? Berapa rakaat? 2. Tarawih 20 rakaat tambah witir 3. Yang 11 ada enggak? Yang 11 ada enggak? Kalau ada yang 11 biar tahu diri, jangan sap di depan, sap belakang biar lu gampang pulang, betul? Betul. Lu mau 11 kayak lu mau 20 enggak ada urusan. Yang penting yang 20 sap pertama karena rada lama, yang 11 sap yang ketiga atau yang keempat karena 11 lu bakal pulang. Jangan ngacak-ngacak, giliran 11 ada di depan, yang 20 ada di belakang. Giliran udah 11 dia pulang, kosong tuh sah. Jangan, saudara.
Minimal biar tahu diri, oh gua 11, kita ada posisi di 3. Oh gua 11, gua posisi di saf 4. Oh yang satu bilang gua 20, maju ke depan. Begitu saudara. Saya mau tanya, yang 20 sama yang 11 yang benar yang mana? Jawab, yang benar yang mana? Dua-duanya benar, yang kagak benar yang kagak terawih. Begitu aja udah. Ya, saya ngajar Pak di Mall Taman Anggrek. Saya buka kitab Fathul Mu'in setengah jam, tanya jawab bisa 2-3 jam. Itu ada rombongan mereka tuh yang suka ngejalanin 11, yang jenggot sedapur, celana ngatung, ada tuh pada ngaji. Dia nanya, orang nanya sama ngetes beda. Dia nanya, Ustadz, saya mau tanya, kenapa? Saya orang yang laksanain terawih sholat 11 rakaat, Ustadz. Bagus. Ente berapa rakaat? Ana 20 tambah witir 3. Ana gak nyalain ente, Ustaz. Pertanyaan Ana, setiap Ana dengar di masjid dan di musola, di kampung Ana maupun di luar kampung Ana, kenapa orang yang terawih kok bacanya cepet-cepet banget? Yang 20 rakaat. Kan kata Allah, waratilil Qur'ana harus tartil. Ini kok gak tartil? Itu apa dalilnya Ustaz? Baik, saya akan jawab pertanyaan Anda. Tapi sebelum saya jawab, saya tanya dulu bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan begitu, ibu bapak jawabnya bagaimana? Ayo. Paling kita jam, jangan banyak bacot, lu ngikut aja udah. Lu ngikut-ngikut kagak-kagak. Yang gak nyimak, saudara, gak nyambung mereka. Saya jawab, baik, saya akan jawab. Tapi saya tanya dulu, Anda belajar tajwid gak? Belajar Ustaz. Imam siapa yang Anda ikutin? Guru saya Ustaz, gua gak nanya guru lu, imam siapa yang ikutin. Nah ini nih, kadang-kadang orang gampang nyalain orang, tapi dia gak ngukur kemampuan dia. Saya bilang, Anda jangan nyalain orang dulu. Apa yang kami lakukan, kami punya dalil. Rata-rata mayoritas umat Islam di Indonesia belajar ilmu tajwid itu ngikutin Imam Hafaz. Saya gak bicara qiraatus sab'ah. Imam Hafaz membagi pembacaan Quran 3 bagian. Ada tul, ada tawasud, ada qosor. Itu tolong dicatat. Kalau tul, makmum ridho, gak apa-apa saudara. Nah saya mau tanya jamaah Masjid Al-Barkah, kalau sholat tarawih malam pertama rame gak jamaah? Rame gak jamaah? Penuh gak? Terus kalau imam baca Quran secara tul, ridho tidak? Ridho tidak? Ridho tidak? Tolong dicatat kiai, ini jamaah udah pada ridho. Besok guru di sini kiai saya suruh baca Quran secara tul. Tahu tul? Kagak Ustadz, saya mah bagaimana imam aja udah. Betul. Kalau baca Quran secara tul begini, imam sholat tarawih tadi udah pada ridho katanya. Rakaat pertama Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ridho nggak? Dia tadi bilang ridho. Saya tanya ridho nggak? Boleh nggak baca Quran begitu? Boleh nggak? Boleh. Acara maulid, acara walimatul bina, walimatul safar, apapun bentuknya silakan. Tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran secara tul, asal jangan langgam Jawa. Betul? Kan belum lama di Istana Negara baca Al-Quran pakai langgam Jawa. Betul nggak? Betul nggak? Oh, itu penghinaan dan penistaan terhadap Al-Quran, saudara. Penistaan terhadap Al-Quran, karena Al-Quran sanadnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun dalilnya yang Anda baca dengan langgam Jawa itu salah, saudara. Tidak ada keterangannya. Ini yang saya seselin. Kita punya presiden kok nggak negor MUI, MUI nggak ngajak musyawarah. Majelis, oh maaf, nggak negor Menteri Agama. Menteri Agama kenapa nggak ngajak musyawarah MUI Indonesia, saudara? Itu yang kita seselin. Makanya banyak ulama-ulama pada marah, kiai-kiai pada marah. Waktu kejadian tersebut, hampir 17 qori di Indonesia dia WA saya, saudara. Ini penghinaan, ini pelecehan terhadap Al-Quranul Karim. Nah, kalau Al-Quran sudah dilanggamkan sampai istana dengan langgam Jawa, berarti paham-paham sesat sudah masuk sampai di istana, saudara. Betul? Betul?
Nah, kita harus hati-hati sekarang. Makanya dekati ulama, dekati habaib, dekati kiai yang istiqamah, yang jelas sanadnya sampai ke Rasulullah. Insya. Jadi baca Quran yang pertama secara tul tadi begitu. 2 tawasud. Tawasud itu cepet kagak, lambat enggak. Itu orang yang laksanain 11 tawasud tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu baca Quran disebut tawasud. Yang ketiga qasar. Kalau qasar yang 20 rakaat tarawih tuh kita dikosor. Cuman mad wajib mutasil yang wajib dibaca 6 harkat la yazid wala yanqus, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Cuman rata-rata imam kita kosor-kosoran. Apa emang tuntutan dari jamaah? Betul. Betul. Maju nih imam, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba lihat aki-aki sama nenek-nenek selesai kita ajak begitu. Kalau kagak pada ngumpet di tembok, saudara, betul. Napas udah ngap, udah kayak ikan mujair yang kekurangan air. Betul. Nah makanya nih ketua DKM saya titip pesan. Ini saya udah teliti, saya udah riset. Hampir di beberapa masjid dan musola setiap pertengahan Ramadan jamaah bukan makin banyak tapi makin berkurang. Apa penyebabnya? Di antaranya jadwal nama-nama imam ditempel di pintu dan di jendela masjid. Itu sebabnya, saudara. Loh memang kenapa? Dicoba dah lihat. Anak muda makan kalau iseng aja habis wudhu. Siapa sih imam? Dia lihat, saudara. Oh dia agak cepet nih. Besok siapa besok? Kan udah ada di situ jadwalnya. Besok Haji Anu, lama kayaknya di Al-Barkah. Akhirnya dipoto, saudara. Jepret disebarin di grup. Ujung-ujungnya apa? Besok imam Haji Anu, lama. Terus jangan di Al-Barkah dah, tempat yang lain aja. Betul. Makanya besok udah kagak usah ada dah nama-nama kayak begitu. Jadi orang datang, siapa imam besok? Udah lu datang aja. Toto pas dia datang imamnya yang lama, ucet loh. Gue pulang malu, kagak pulang gimana? Ya udah resiko, betul, betul. Yuk kita kembali. Jadi jangan pernah tinggalin sol, jangan pernah tinggalin sol. Hidup mau berkah, laksanakan sol, solat, saudara. Laksanakan solat yang dipardukan. Nih tolong catat, andai kata nih rumah dekat masjid, rumah-rumah orang yang ada di dekat masjid, dia tidak mau berjamaah di masjid, maka kata Nabi, list saya rumahnya akan aku bakar orang tersebut, saudara. Saking dianjurkannya untuk sholat berjamaah di masjid. Bu, yuk sebelum saya tutup jawab yang kompak, yang kagak jawab, ini bercanda tapi banyak ilmu, ya. Siap jawab kompak. Siap jawab kompak. Ayo saya tanya, ibu sama enggak sama monyet? Ini serius. Ibu sama enggak sama monyet? Betul. Semuanya beda. Semuanya beda. Saya tanya, monyet ngelahirin apa betelor? Ibu ngelahirin apa betelor? Berarti sama dong. Saya tanya ulang lagi, ibu sama enggak sama monyet? Sama. Pulang bapak-bapak orang adat no. Saya tanya lagi, ibu sama enggak sama monyet? Enggak. Ayo jawab yang kompak, umat Islam harus cerdas. Ibu sama enggak sama monyet? Sama enggak sama monyet? Jawabannya jangan begitu, salah. Itu namanya dikot'i. Jawabannya bagaimana Ustaz? Banyak persamaan tapi enggak bisa disamakan. Betul? 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 Saya tanya, monyet baca syahadat enggak? Monyet bayar zakat enggak? Monyet pergi haji enggak? Monyet puasa enggak? Monyet sholat enggak? Monyet sholat enggak? Jadi kalau ada umat Islam tanpa ada udzur dimaklumi dalam syariat Islam, dia tinggalin sholat, berarti enggak ada beda dengan jawab yang kompak, yang enggak jawab golongan monyet. Jadi kalau ada umat Islam yang enggak sholat tanpa ada udzur, sama aja dengan ibu punya suami ibu enggak pernah sholat, datang malam Jumat tidur bareng laki yang enggak pernah sholat, diempok-empok, sama aja ibu lagi dipeluk. Bapak punya bini nggak pernah sholat, datang hari Minggu kondangan, boncengin tuh bini yang nggak pernah sholat, sama aja bapak boncengin. Ibu nggak sholat, bapak nggak sholat, anak-anak nggak sholat, keluarga besar
Keluarga besar, ayo jawab yang kompak. Yang nggak jawab golongan monyet. Biar semangat. Yang nggak sholat sama dengan, yang nggak sholat sama dengan RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, lurah nggak sholat lurah, camat nggak sholat camat, wali kota nggak sholat wali kota, gubernur nggak sholat gubernur, menteri nggak sholat menteri, presiden nggak sholat presiden, abri nggak sholat abri, polisi nggak sholat polisi, ustadz nggak sholat ustadz. Lu gunain ustadz lu kencang, gunain presiden sama polisi lu pelan. Kenapa emang takut? Jangan takut. Ini andai kata ada intel, maaf pak, kalau ceramah saya foto saya dipajang suka ada gitu intel. Saya bingung kadang-kadang. Gara-gara 3 kali pemanggilan di Polda Bandung dan juga Bogor, saudara, saya disebut provokatif. Terus ceramah saya di mana-mana diintai terus. Makanya kalau di sini ada intel, ini ustadz udah ngina presiden, nyebut-nyebut monyet. Saya turun dari panggung di bawah, saya bisa ada protes. Lu main bawah aja yang ngomong monyet, Jamaah Al-Barkah no. Betul. Kalau mau siapa yang dibawa? Saya apa jamaah? Saya apa jamaah? Yang ngomong monyet siapa? Yang bilang presiden gak sholat presiden, lu jadi takut. Betul, betul. Jadi hidup mau berkah laksanakan sholat. Ini hati-hati pak, sekarang lagi rame paham. Ini udah nyampe di Cilodong, udah nyampe di wilayah kita. Saya udah dengar saudara, tinggal tunggu waktunya aja. Ada beberapa majelis yang buka majelis taklim yang dia katakan sholat nggak wajib saudara. Ini udah nyampe di Cilodong, saudara. Udah nyampe di Pondok Rajat. Mereka bergerilya pelan-pelan. Mereka katakan sholat nggak wajib. Saya katakan, demi Allah, kalau Anda punya keyakinan sholat tidak wajib, saya tidak peduli. Tentukan kapan maunya. Mau di lapangan mana, tempat mana. Kita siap perang lawan mereka kalau mereka tidak mau bertobat, saudara. Betul? Saya tanya, sholat wajib tidak? Sholat wajib tidak? Nah kalau udah tahu, makanya cari ustadz, cari kiai, hati-hati saudara. Jangan sembarangan kita titip anak-anak kita. Jangan sembarangan kita titip anak-anak kita ke ustadz ini yang gak jelas sanadnya nyampe Rasulullah. Sekarang paham sudah mulai gerilya di mana-mana ajaran sesat dan menyesatkan. Betul? Betul? Jadi intinya laksanakan sholat, jangan kita tinggalin. Ini udah perintah, karena perintah sholat berbeda dengan perintah yang lainnya. Kalau sholat, Nabi diundang oleh Allah dengan diabadikan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad. Yang keempat, ciri umat Nabi mencari karunia dan kerinduan Allah. Gampang, yang nyari ikhtiar. Allah jebarin rezeki di mana-mana cari. Yang mencari ridho Allah gampang. Kalau ibu mencari ridho Allah adanya di mana? Di suami ridho, Allah bakal ridho. Betul? Betul? Suami ridho, Allah bakal ridho. Makanya pak, maaf bu, fadilah pahala paling gede Allah kasih ke perempuan. Gede Allah kasih. Maaf nih, maaf ya. Di kitab Ukudul Zain ada 2 dalil. Satu, siapa saja seorang istri yang menyenangi suaminya di malam Jumat, seolah-olah dia membunuh Yahudi sebanyak 70 Yahudi. Itu malam Jumat. Kalau malam Senin 40 Yahudi. Ibu-ibu ada yang nanya sama saya, Ustadz kayaknya saya malam Jumat sama malam Senin gak ada waktu. Terus kira-kira kalau malam Selasa ada gak? Saya ngarang aja udah ada. Berapa banyak Ustadz? Kurang lebih 30 Yahudi. Kalau malam Selasa gak bisa, saya malam Rebo. Masih ada Yahudi Ustadz? Masih. Berapa Yahudi? 20 Yahudi. Kalau malam Rebo gak bisa, malam Kamis masih ada Ustadz? Ada. Berapa Yahudi? 10 Yahudi. Kalau gitu malam Sabtu ada kan Ustaz? Ada. Berapa Ustaz? 5 Yahudi. Dikit ya? Iya. Kalau malam Minggu Ustaz udah pada mampus tuh Yahudi saudara. Betul. Betul. Bu, udah pergi haji belum? Udah pergi haji belum? Mudah-mudahan semua kita berangkat ke Mekah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bu, itu kalau kita ngelihat Ka'bah penuh cinta, penuh haru, Masya Allah, dosa kita digugurin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Ka'bah P3, bukan. Ntar pulang dari mari dia kibarin bendera P3, dia liatin Ka'bahnya, salah. Gak ada urusan sama partai, saudara, betul. Ini Ka'bah yang di Mekah, ibu bapak ngeliat air mata nyampe turun, dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu teriak, ya Allah Ustaz, boro-boro
ke Mekah makan aja susah. Jangan kecil hati. Ada keterangan siapa aja seorang istri yang memandangi suami penuh cinta dan kasih sayang seolah-olah dia ngelihat Ka'bah. Makanya ntar pulang dari sini liatin laki gitu dah. Liatin aja lihat. Kata laki bilang lu pulang maulid kayak orang kesetanan lu, Ka'bah bang, begitu aja udah. Betul, betul. Apalagi laki kita hitam Ka'bah bisa. Betul, betul. Di ujung Ka'bah ada batu yang namanya Hajar Aswad. Jutaan orang berebut pengen nyium Hajar Aswad yang konon banyak nilai historisnya, saudara. Kalau dia udah nyium pulang ke tanah air, dia cerita saya udah nyium Hajar Aswad. Siapa orang yang mencium Hajar Aswad jauh lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Ibu-ibu teriak lagi, ya Allah Ustaz, pengen banget nyium Hajar Aswad, kayaknya nggak mungkin. Jangan kecil hati. Siapa saja seorang istri yang mencium suaminya penuh cinta dan kasih sayang seolah-olah dia nyium Hajar Aswad. Makanya ntar pulang bang, Hajar Aswad bang, begini saudara. Betul, betul. Ya, jadi fadilah banyak, keutamaan banyak yang Allah berikan kepada kaum perempuan. Kalau mau nyari ridho Allah ada di suami. Yang terakhir ada bekas tapak sujud di jidatnya. Jadi bukan berarti orang jidatnya hitam kita bilang dia ahli surga, gak ada jaminan. Siapa tahu dari kecil pentok pintu gak hilang-hilang. Betul. Ya, artinya 5 ciri ini yang ada identitas umat Nabi yang Allah berikan dalam Al-Quran. Yuk hikmahnya kita jalani. Hikmah yang pertama, tegas dengan segala macam bentuk kekafiran. Yang kedua, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi sesama umat Islam. Jangan sesama umat Islam, kepada orang kafir pun kita harus saling sayang menyayangi, saudara. Andai kata kita punya tetangga yang Kristen sakit, boleh kita ngejenguk, nggak ada larangan, saudara. Andai kata dia meninggal, boleh kita datang, nggak ada larangan, saudara. Betul. Ini Islam, cuman jangan baca Yasin. Terus saya ngeri orang Kristen meninggal saking bolehnya toleransi kita baca Yasin. Lu ngaji di mana? Ini kayak yang lagi rame. Kalau urusan Anda jaga gereja tanggal 25 lagi Natalan, itu hak Anda, kita nggak usil. Cuman yang bikin kita marah, ngapa lu masuk ke dalam baca sholawat di dalam gereja? Lu ngaji di mana, goblok? Betul, betul. Buka kitab Fathul Mu'in bab riddah, Anda akan temukan dalilnya, saudara. Oh, itu toleransi, toleransi kebablasan, toleransi yang wajib untuk ditolak oleh umat Islam, saudara. Gak boleh. Kalau mereka sedang ibadah, kita gak boleh ikut campur, karena ini urusan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau mereka lagi bikin acara, kita di luar jagain, gak apa-apa, kita gak marah, saudara. Bagus, itu toleransi. Tapi kalau udah ngisi di dalam acara tersebut, itu yang dilarang dalam ajaran Islam. Selanjutnya, sholat jangan ditinggali sehari semalam 5 waktu. Setelah itu mencari keriduan dan karunia Allah yang sudah Allah sebarkan. Terakhir ada bekas tapak sujud. Saya rasa ini saja, tidak panjang kalam. Dan saya mohon maaf kepada panitia, kepada tuan-tuan haji, kepada para kiai. Kita tak bisa duduk lama deh. Saya mau terus langsung pulang. Karena sebenarnya hari ini ba'da zuhur saya ada acara di Jalan Karet, di Setu Cikaret, misi juga. Tapi saya udah batalin. Saya lagi kurang fit, saya lagi kurang sehat. Ini ba'da zuhur saya isi acara di Setu Cikaret. Jadi di sana ada acara maulid juga. Cuma saya katakan, saya minta maaf, saya nggak bisa hadir karena kepala ini udah nggak kuat karena sakitnya luar biasa. Maka itu saya mau terus pulang. Dan kebetulan nanti di rumah juga ada acara kumpulan orang-orang Banten mau pada kumpul, saudara. Artinya kita mau kumpul, kita duduk dengan saudara-saudara di Banten. Alhamdulillah mereka mau kumpul. Jadi ini saja. Saya mohon maaf nggak bisa duduk lama, nggak bisa ngobrol. Pengen menghadiri istirahat, saudara. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita berdoa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mantap nggak? Mantap, mantap benar. Masih semangat? Besok udah dapat? Benar. Kapan bagiinnya? Oh, bapak-bapak belum. Ya, alhamdulillah udah dibagiin ibu-ibu, nanti bapak-bapak sambil jalan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah cara ceramah agama yang kedua telah kita dengarkan, telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji itu Bagus Deni Rahman yang telah menggebu-gebu menyemangati kita. Dan intinya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW dan senantiasa menjalankan syariat agama kita yaitu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Pak Kiai. Mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kesehatan yang diakan oleh beliau. Amin.
Untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa pada orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Adi Junaidi, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian yang bahagia, alhamdulillah kita telah melaksanakan acara demi acara telah selesai. Tinggal sekarang kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita acarakan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Doa ini memang diperintah oleh Allah SWT. Kata Allah dalam Al-Quran, uji budak watadda ijada. Aku terima orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Maka pada hari ini mari sama-sama kita doa dengan khusus. Kita minta kepada Allah supaya bertambah amal ibadah kita, bertambah ilmu kita yang telah diberikan tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Al-Hajiniyah wa khilinatis sholiyah wa ilahratun Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah rabbana bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa ala kulli sabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah, amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini kafi masjidah. Ya Rabbana ka hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina. Wali walidaina wali abaina wali ummahatina wali ajladina wa jaddatina wali amina wali ammatina wali akhiratina khawatina qarabatina wali ustajina wali mu'alimina wali manhaqan alaina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzuka min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi ajmain bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dengan telah dibacakan dan doa oleh guru kita sebagai penutup acara kita pada kesempatan kali ini.